Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, ibu bapak yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita bisa bersua lagi, bersilaturahim untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini, dan juga sekaligus kita belajar bersama untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu, dan semoga ilmu dari Allah itu berkah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah, keberkahan dari ilmu, sehingga hidup kita juga endingnya menjadi berkah. Sesuai undangan saya di WA bahwa temanya adalah lanjutan tentang Zulkarnain yang tokoh soleh melawan Ya'juj Ma'juj. Namun kita mulai dahulu ya, dari depan, nanti kita akan melihat ayat-ayat yang lain, walaupun itu rangkaiannya satu surat sebetulnya. Namun beberapa hal yang lalu di dalam tema-tema saya yang lain sebagian sudah saya singgung, misalnya Al-Kahfi, tentang gua dari sisi hakikat dan juga dari sisi syariat. Nah, Bapak Ibu sekalian, surat Al-Kahfi adalah artinya gua. Gua secara fisik itu bagi para peneliti ada di Jordania sana, tapi ternyata guanya tidak lebar, tidak luas, tapi yang dinyatakan di Al-Quran adalah luas. Dan gua secara rohani adalah ada di diri kita masing-masing. Dalam kita diberi karunia Allah kehidupan ya, bahwa hidup adalah proses belajar. Hasil dari pembelajaran itu kita gunakan untuk memperbaiki langkah-langkah kehidupan kita berikutnya agar bisa mencapai kualitas yang semakin baik. Hidup adalah sebuah ajang pembelajaran tiada henti. Setiap hari kita belajar dari berbagai peristiwa yang terjadi. Hidup ini sebagai universitas terbuka, tidak bergantung tempat, tidak terikat waktu, tidak hanya belajar dengan satu guru, tidak benda di satu kelas, berada di satu kelas atau laboratorium tertentu, semuanya serba terbuka. Tempatnya bisa di mana saja, dimanapun kita menemui masalah dan mengalami peristiwa. Waktunya bisa kapan saja, bisa siang, bisa malam, bisa ketika masih kanak-kanak, remaja, pemuda, atau sudah tua renta. Ini yang saya bahas dulu adalah sekolah kehidupan. Jadi hidup itu proses, semuanya adalah hasil pembelajaran kita ini. Gunanya adalah untuk memperbaiki langkah-langkah kehidupan kita ya berikutnya. Jadi intinya memang kita hari ini dengan kemarin, hari ini harus lebih baik, berkualitas ya, karena memang hidup ini adalah pembelajaran yang tiada henti. Kadang kita kan targetnya mungkin bulan ini saya harus meluluskan anak sekolah, tapi nanti berikutnya ya, setelah meluluskan saya akan menikahkan misalnya sebagai orang tua. Ini kalau sudah terlaksana bahagia. Tapi bahagia pada hari ini
Ya, kalau menurut pikiran itu nanti 1 tahun 2 tahun lagi bahagianya bukan seperti itu, lain lagi. Maka yang sering saya sampaikan ya kemarin ya tentang Ya'juj Ma'juj ya, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah dualitas yang ada dalam diri kita ini. Kalau kita sudah memunculkan Zulkarnain, tokoh yang soleh itu dalam diri kita tidak terjebak oleh dualitas. Jadi yang bisa membersihkan jiwa kita itu ada satu, kita mau menerima yang tidak kita sukai dalam konteks dimensi belajar kehidupan ini. Kita sudah rela menerima yang kita tidak sukai. Yang kedua, kita mau melepaskan yang kita sukai. Kalau dua ini sudah kita miliki, berarti kita dalam keadaan netral, sudah mengerti lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi, kita tidak punya apa-apa. Jadi akhirnya tidak ada kemelekatan. Misalnya sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah jalan pulang, ya mendengarkan bel pulang, itu sudah jalannya mulus karena pikirannya sudah tidak ada kemelekatan tentang duniawi. Nah, bagi yang sudah begini ini memang harus memerlukan kesadaran tinggi. Kalau tidak dengan kesadaran tinggi, ya ada ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh itu, ya itu bunyi ayatnya begitu, tidak masuk ke dalam. Maka proses belajar ini ya, kita tempatnya bisa di mana saja, dimanapun kita menemui masalah, dimanapun kita ada problematika hidup, dimanapun kita mengalami sesuatu yang kontradiksi. Nah, peristiwa-peristiwa itu ya waktunya bisa kapan saja. Mungkin kita waktu remaja ada masalah, dan sampai tua renta itu orang masih punya sesuatu yang kontradiksi, yang tidak diingini. Ya, mungkin menantunya tidak sesuai kriteria, atau orang lain langganannya tidak sesuai kriteria. Itu harus kita terima semua. Maka kuncinya adalah kita mau menerima yang tidak kita sukai, dan kita bisa melepas yang kita sukai. Kalau hidup kita sudah begitu, dalam pembelajaran ini nanti kita sudah akan ya kesadaran tinggi, akhirnya sudah tawakal pada Allah itu betul-betul tawakal, bukan hanya teori. Sebab agama ini bukan teori, bukan informasi. Ya. Agama ini bukan teori, bukan informasi. Saya sebutkan. Apa? Ya. Sebab kalau ada seorang pemuda Wiragati sekolah, sudah titelnya deret, ya, belum bekerja, belum menikah, suruh mengajar tentang rumah tangga, suruh mengajar tentang kehidupan, itu teori dan informasi semua, walaupun titelnya banyak, karena dia belum mengalami. Maka nabi-nabi itu termasuk Nabi Muhammad itu mengalami dulu di Gua Hira, ya, khalwat dulu. Ibrahim juga begitu, mencari Tuhan dulu. Setelah mengalami ya, dirinya itu ada kebangkitan jiwa, istilahnya qiyamah jiwa. Qiyam itu kan berdiri, artinya qiyamul lail itu berdiri untuk malam, untuk tahajud misalnya. Jadi qiyamah itu membangkitkan kebangkitan jiwa kita. Itu kalau sudah dalam diri ini sudah ada kebangkitan jiwa, ya itulah yang namanya bisa mencapai tataran kesadaran yang tinggi, keinsafan yang tinggi. Dan kita belajar ya, gurunya bisa siapa saja, yakni siapa saja atau bahkan apa saja yang mampu memberikan sudut pandang baru yang mencerahkan jiwa dan berguna untuk memperbaiki masa depan kita. Tak lagi menjadi masalah apakah guru itu dari kalangan terjebande ataupun orang-orang awam ilmu pengetahuan, apakah dia itu orang tua atau masih muda, laki-laki atau wanita, kaya maupun tidak berpunya, semua memiliki hikmah masing-masing dan berpotensi memberikan pelajaran hidup pada kita. Jadi semua kejadian ya, itu menjadi guru bagi kita. Ya nanti ada bedanya guru sebagai universitas terbuka ini dan yang guru sebagai waliyah mursyida.
Nanti di ayat lanjutnya ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedangkan materi pembelajaran yang sangat komprehensif dan mendasar itu justru sudah dihamparkan Allah di sekeliling kita. Allah lah yang menghamparkan semua ini untuk kita sebagai arena belajar dan praktek sekaligus. Nah, jadi dalam kita sekolah kehidupan ini, kita praktek belajar, tapi juga langsung belajar langsung praktek. Itulah namanya pengalaman. Maka istilahnya ada agomoiku kanthi laku. Jadi praktek namanya amal soleh itu, ya. Maka di dalam sini Allah itu mengajarkan, ya, alamal insana malam ya'lam. Allah mengajari manusia siapa saja yang dia tidak ketahui. Kalau kita punya pertanyaan, ya, kepada semesta, walaupun itu akhirnya pada Allah, nanti semesta itu akan memberikan jawaban otomatis pada kita. Maka kuncinya, apa yang sudah kita ketahui kita kerjakan, nanti yang belum kita ketahui Allah akan memberikan ilmu. Ini namanya kunci dari kehidupan ini. Maka yang namanya kita masuk ilmu syariat, hakikat, dan langsung thariqat makrifat, ya, itu bagi yang membutuhkan. Karena kalau orang tidak membutuhkan kasih ilmu, itu ya suatu kedoliman. Tapi bagi orang yang membutuhkan tidak diberikan ilmu, itu juga kedoliman. Maka kita harus istilahnya ya tergantung mana kebutuhan kita untuk melaksanakan supaya diri kita itu menjadi kesadarannya tinggi. Maka di dalam surah Al-Baqarah, ya, ini yu'til hikmata mayasya, ya, waman yu'tal hikmata faqad utiya, ya, khairan kasiro. Allah menganugerahkan hikmah, kepahaman yang dalam tentang segala sesuatu kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Wa may yadzakaru ila ulul albab, dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Ya, ini dari firman Allah, ya, surat biasanya saya singkat, ya. Quran surat IS 2 itu nomor surat garis miring nomor ayat. Ini yang Bapak sudah paham semua, termasuk Ibu sebagian, ya. Jadi untuk memudahkan, kalau ini surah 96 ayat 5. Untuk memudahkan saja, tapi kalau saya menyebut surah Al-Baqarah atau surat apa nanti, ya, memang saya dulu sering sama Bapak saya suruh hafalkan, ya. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ra'du, 14 Ibrahim, 15 Hijr, 16 An-Nahl, 17 Al-Isra, 18 Al-Kahfi, ini 19 Maryam, 20 Toha, 21 Anbiya, dan seterusnya sampai 114 An-Nas. Lu apa kan mudah mencari yang gitu. Surat misalnya surat 41 Al-Fusilat yang buka, nah gitu. Tapi sekarang karena sudah pakai alat yang jadi sudah enak dan ambil, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat 1, ya, ini masuk surah Al-Kahfi, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Biasanya kan malam Jumat dibaca, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab dalam kurung Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Jadi segala puji bagi Allah. Kita selaku manusia tidak usah ingin cari dipuji, ya. Saya jadi lurah, rakyatku ben muji-muji, ya. Jadi RW, RT rasa dipuji rapopo, memang tidak cari pujian, ya. Karena apa? Alhamdulillah milik Allah, segala puji bagi Allah. Tapi kadang kita ingin dipuji, ya. Sedekah banyak ingin dipuji, ya. Memberikan sesuatu ingin dipuji. Ini belum masuk. Yaitu Allah itu telah menurunkan kepada hambanya.
Nah, hamba ini ya kalau dulu Nabi Muhammad, kalau sekarang yang baca, yang mendengar kitab. Dan dalam kitab itu tidak ada kebengkokan. Kitab Al-Quran itu lurus. Ya. Kitab termasuk kitab sejati ning diri kita, waktu dulu kita membahas kitab sejati itu ya. Dalam diri kita juga ada kitab. Kalau kita mengerti ilmunya dan tahu caranya untuk apa itu menumbuhkan. Tidak ada dalam Al-Quran itu makna-makna yang berlawanan dan tak ada yang penyimpangan dari kebenaran. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak, kebenaran dari Allah. Maka saya sering menyampaikan bahwa setiap ayat ya itu dulu pertama kali yang menyampaikan adalah lisan Nabi Muhammad. Jadi jangan dibantah dengan yang bukan ayat. Nanti akan resikonya akan berat kan begitu. Langsung ini ya. Nah, ini saya ulas dulu. Tingkatan belajar Al-Quran ya, atau mempelajari Al-Quran. Yang pertama adalah translasi, menggeser bahasa atau menerjemahkan. Ini tingkatan pertama. Maka saya sering juga mengajak Bapak Ibu semuanya itu untuk selalu mengerti tentang terjemahan dulu, walaupun terjemahan itu masih perlu didalami karena sebagian memang terjemahan kan masih mengikuti ilmunya. Misalnya dari Kemenak itu tahun berapa 50 atau 60 itu kan teknologi belum berkembang, maka tentang ayat-ayat teknologi harus kita sesuaikan dengan yang terbaru. Yang kedua, interpretasi. Ini bisa menjelaskan dengan bahasa kaum dan dianalisakan. Jadi sudah diterjemahkan, sudah dianalisakan, dijelaskan ya. Kemudian ada pemahaman. Kemudian yang ketiga, ekstrapolasi, pemahaman yang mendalam, bisa menjelaskan konteks dan konsep ayat dan mentransformasikan ke orang lain. Jadi kalau ini translasi ini, kalau misalnya sering saya sampaikan kan buah kelapa itu ya, kita mungkin dapat tempurung ataupun serabut ya, bisa untuk keset, tempurungnya bisa untuk masak karena untuk dibakar menjadi kayu api dan sebagainya. Kalau interpretasi ini kita sudah mendapatkan minum air kelapanya sudah menyejukkan ya, dan juga mungkin kalau degan ya enak sekali ya, 10.000 sudah menyehatkan, segar ya, apalagi pas haus ya, ibaratnya gitu lah. Kalau yang ketiga ekstrapolasi ini kita sudah mendapatkan santan dan minyak, sudah kita bisa ya masuk ke dalam, kemudian ibaratnya kelapa itu kita sudah santan bisa masak gulai, sate, dan lain-lain. Dan kalau dijadikan minyak bisa menjadikan bahan yang mentah menjadi matang, jiwa yang mentah sudah menjadi matang karena sudah mendapatkan pencerahan. Nah, ini nanti saya berikan contoh-contoh misalnya seperti apa ya. Jadi ini, kalau kita baru membaca belum menerjemahkan ya, cepet-cepetan bentang-katan cari pahala, ya itu tidak apa-apa, sudah melangkah namanya. Biasanya kan gitu ya, itu belum masuk sini ya. Maka esensi ya, hakikat dari Al-Quran itu bukan untuk dihafalkan, bukan untuk dikatamkan ya. Esensinya, hakikatnya adalah sebagai petunjuk untuk dijalani. Esensi loh ini, bukan berarti membaca buruk itu baik saja ya, kita kataman baik, kita membaca Al-Quran itu bagus, tapi juga ditindaklanjuti, jangan sampai berhenti di situ, karena juga Nabi juga wanti-wanti ya. Besok itu ada orang yang baca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokannya, maksudnya cuma membaca saja, tidak dipahami, tidak dianalisa, tidak dikerjakan, kan tidak tahu ya. Karena memang ayat, misalnya saya contohkan alif lam mim ya, itu biasanya diartikan misalnya nih, yang tahu hanya Allah.
nanti ya Ain Shad yang tahu Allah, Yasin yang tahu Allah. Lah, itu semua kan kita tidak mau berpikir, tidak ulul albab seperti tadi. Ya, kalau dia ada rambu-rambu, misalnya ada rambu-rambu P, seret merah misalnya, Pak polisi situ jangan tanya, Pak ini rambu-rambu ini maksudnya apa? Polisi ini jawab, yang tahu boleh tahu hanya polisi. Lah apa gunanya? Ya, maka sebenarnya ya kita itu diberi seluas-luasnya. Lah kalau ada orang memahami Al-Quran harus sesuai dengan salafus soleh, ada yang begitu, yang berhubungan dengan ritual, misalnya wudhu, ya, kemudian ibadah haji, itu sesuai dengan ulama-ulama salaf dulu, itu memang oke. Tapi yang berhubungan dengan alam semesta, ilmu pengetahuan yang kesehatan, tentang yang canggih-canggih, dulu belum ada namanya transplantasi hati, ya, belum ada bayi tabung, belum ada apa itu macam-macam, belum mengenal galaksi, belum mengenal super cluster, belum mengenal tata surya. Nah itu harus kita pakai yang ulama yang sekarang yang ahlinya, bukan harus ke sana. Kadang memang kita ya dicekoi ya, kadang kamu kalau meniru suatu kaum itu seperti mereka, misalnya Gur Mandek itu tidak dijelaskan. Nah kaum ini kaum yang mana? Kalau kaum ini minum-minum, judi, lah itu jangan seperti mereka. Tapi kalau kaum ini ya bikin pesawat, ya bisa mengantarkan orang umroh haji, bikin mobil bagus untuk ambulan dan sebagainya, ini kita tiru enggak apa-apa. Kita harus bisa. Kadang kita itu terlalu latah dan mendapatkan kata-kata itu ya tidak di perdalam. Maka seperti ini ya, termasuk ya itu kalau kita mendapat keterangan yang lain itu biasanya kalau hanya diterima mentah nanti tidak akan mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu maka kita sedapat mungkin ya minimal yang kedua ini kita bisa menjelaskan ya, dan kita bisa menganalisa, akhirnya yang dapat itu petunjuk dan pencerahan. Nah Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau ekstrapolasi Bapak Ibu paham kemudian menjelaskan pada anak-anak itu lebih bagus lagi. Kalau dulu saya memang waktu anak-anak masih SMP SMA itu ya kalau ngaji di rumah tak kasih koran-koran terjemah, baca satu-satu ayat ini kemudian baca semua. Setelah ada perbedaan mungkin kan saya punya terjemahan beda-beda, ada yang versi Tadabbur, Depak, Angkatan Darat, kemudian yang Mahmud Yunus misalnya. Kalau Mahmud Yunus misalnya surah 77 ayat 1 diartikan angin kencang, tapi di Kemenak diartikan malaikat. Nah, ini bedanya apa? Nah, itu. Maka di situ harus kita ternyata memang sesuatu ayat itu diterjemahkan sesuai dengan ilmu para pentafsirnya. Nah kita mencari yang lebih logis karena Al-Quran itu hak, logis dan benar. Nah maka kalau sudah masuk ini ya Bapak Ibu bisa menjelaskan pada anak, karena tugas kita itu anfusakum dulu kepada anak, keluarga. Yang lain itu nomor 2 kan begitu. Apalagi sudah bisa mentransformasikan. Jadi yang diajak bicara dengan ayat itu sudah mendapat pencerahan, naik kesadarannya, bukan berhenti dalam tingkatan hanya membaca saja. Kita lanjut. Nah ini saya punya contoh ya, contoh yang sudah translasi, interpretasi dan ekstrapolasi ya. Jadi kalau baca di dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 79 ya, walaupun ini sering saya tampilkan tapi ini untuk sebagai contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yaro ilat thair musakharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna ilallah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang
menahannya selain daripada Allah. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini toir diartikan burung. Nah, ini saya mengambil contoh sini angsa, Pak. Ya. Angsa ini luar biasa, saya kagum dengan angsa ya. Karena binatang yang paling setia dengan pasangannya adalah angsa. Kalau belum mati pasangannya dia tidak ganti. Iya, seperti Rasulullah itu kan setia monogami 28 tahun dengan Khadijah ya. Jadi kalau orang monogami istrinya satu itu juga sunnah, bukan hanya yang poligami. Nah kalau duda gimana Pak? Sunnah betul? Duda juga sunnah. Nabi sebelum kawin nikah lagi ya, Khadijah meninggal 2 tahun. Jadi duda. Misalnya gitu. Wah, kecuali ya memang masih muda, mampu ya. Pelit nek bondo nek dibojoi bondone kurang lah itu lain lagi itu ya. Dan angsa ini bisa hidup di tiga tempat Pak. Di air dia juga bisa hidup, kemudian di daratan, kemudian bisa terbang ya 100 km per jam, luar biasa angsa ini. Dan kalau lahir dari telur itu warnanya belum putih, warnanya masih kecoklatan, tapi setelah dewasa menjadi putih. Ini sebenarnya saya contoh ini burung, tapi saya di file saya cari burung belum ketemu, saya ambilkan angsa aja, malah ternyata luar biasa. Nah ini kalau terbang, ya, apakah kamu tidak memperhatikan burung, dimudahkan terbang di angkasa bebas, tidak ada yang menahannya selain Allah. Ya. Ini terjemahan yang biasa ya. Nah, sekarang kita masuk di sini. Ya. Terjemahan yang sudah pakai ilmu astronomi. Ya. Tidakkah kamu memperhatikan kepada yang melayang? Toir bisa berarti burung, tetapi di sini yang dimaksud adalah semua benda-benda angkasa itu semua melayang. Ya, benda angkasa itu semua melayang Pak. Jadi dari tata surya kita, misalnya dari matahari, kemudian ada Merkurius, Venus, bumi kita, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto, semuanya itu melayang dalam satu tata surya, kemudian masuk galaksi, semua melayang-layang. Dan itu benda-benda berat, tidak ada yang menahan kecuali Allah. Ya. Kalau tadi kan cuma burung, kalau burung kan jam segini lihat atas nggak ada, tapi kalau jam segini kita lihat atas ada planet, ada. Dan kemarin malam itu kan ada konjungsi ya, bulan dan Venus, bulan dan Jupiter maksud saya. Jadi berdekatan sekali kemarin, tapi sekarang sudah bergeser sedikit. Nah, ini kita semua memperhatikan, semua itu benda-benda seperti bumi misalnya, para ahli memperkirakan 600 triliun ton, itu yang menahan siapa? Yang menahan Allah, tidak ada yang menahan Allah. Maka benda-benda yang melayang di angkasa semuanya itu ya diedarkan pada kekosongan angkasa di langit. Kalau di langit atas sana, kalau dilihat dari bumi kita, tidakkah yang menahan semuanya kecuali Allah? Bahwa pada yang demikian itu ada ayat bagi kaum yang beriman. Yang namanya ayat itu bisa dipelajari, bisa dipahami, ya, bisa mendapatkan pencerahan dan juga bisa memberikan pelajaran. Nah ini sebagai contoh terjemahan yang masuklah, ini hanya sebagai gambaran saja ya. Apa itu tata surya kita ya. Ini matahari sebenarnya besar, dan Merkuri, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan sebagainya. Dan ini sebenarnya Jupiter ini 318 kali bumi kita. Padahal bumi kita sudah bulat seperti itu. Dan bumi kita ini ya, sehari semalam berputarnya itu 24 jam, walaupun 24 jam kurang berapa gitu, tapi dibulatkan 24 jam. Cepat sekali, karena diameternya ya juga seperti itu. Kemudian mengitari matahari 1 tahun, ini dengan kecepatan 105.000 km per jam. Kan juga cepat sekali sebetulnya. Cuma karena besar kita tidak kelihatan. Dan planet-planet ini juga kelihatan di angkasa, kelihatan kecil, tapi dia juga melayang-layang. Karena kekuasaan Allah luar biasa. Maka di surah Al-Baqarah ya, ayat kursi itu kan
Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Sangat luas wilayah kekuasaan Allah yang ada di samawat, di langit dan di bumi. Nah, ini sebagai contoh ya, kita sudah bisa mendapatkan bayangan, oh ternyata seperti itu kalau kita tadi hanya memahami secara translasi bahasa, menggeser bahasa, kemudian ada pendalaman yang lebih dalam. Nah, sekarang kita misalnya kita masuk ke dalam lagi. Tadi kan seperti ini belum ya, tadi burung sudah masuk ini. Sering saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Quran bicara langit ya, itu juga ada langit yang di sana. Sebenarnya langit itu secara fisik kan nggak ada langit itu. Bendanya itu mana langit nggak ada. Karena langit itu kan antara planet-planet ini, dan di sini ada asteroid dan lain sebagainya. Tapi bendanya nggak ada malah. Nah, maka saya pernah ada topik ya di dalam kajian kita dulu itu langit ruhani. Kalau bisa memperdayakan langit ruhani, kemudian ada matahari ruhani, kemudian ada gua rohani, bulan purnama rohani di dalam, itu sangat luar biasa. Kita sudah masuk dalam kesadaran tinggi ya, tidak tersentuh oleh keadaan yang di luar, dalam arti yang di luar itu ya apa adanya kita terima gitu. Nah, ini sebagai contoh juga lagi, karena Quran tadi ayat 1 dalam surat Kahfi tadi ya. Kalau misalnya contoh yang ekstrapolasi, dalam Al-Quran ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kembali kepada Allah. Ini menyadarkan orang kepada jalan pulang menuju Allah harusnya. Dan ini bukan doa untuk orang mati ya, biasanya kan hanya ini maksudnya memang kesadaran, memberikan kesadaran bagi yang masih hidup kan begitu. Kalau doa orang mati kan bukan ini kan. Ini misalnya ya, ada contoh tapi tidak jelas di situ ya. Ini menyadarkan belajar Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau kita mengetahui misalnya tadi saya sebutkan bahwa Al-Quran itu adalah sangat luar biasa isinya bagi yang mengerti, menggunakan akalnya. Maka tadi di dalam Al-Baqarah 269 itu dan ditutup wa may yadzakaru illa ulul albab. Tidaklah yang memikirkan kecuali ulul albab. Ulul albab itu kebalikan dari dalam surah Al-A'raf ayat 179. Jadi orang yang tidak mau menggunakan hatinya, tidak mau memahami ayat Al-Quran dengan mata, dengan pendengaran, dengan penglihatan, itu kan kal an'am, seperti binatang ternak. Bal adolu, bahkan dia lebih sesat. Jadi kan tingkatannya kan itu kan luar biasa perbandingannya antara itu tadi. Nah, ini juga jumlah ayat ya. Kalau Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, sampai Anas di jumlah itu jumlahnya 6.236 ayat. Tapi biasanya wong dong gampangke 6.666 ayat. Dan selisih 400 lebih itu dari mana? Guru melu-melu, kadang kan begitu. Ya, kadang ini yang nyebut malah ya penceramah kelas, kadang ya yang mendengarkan ribuan orang, Al-Quran 6.666 ayat gitu. Salah nih banter, tapi kan apa ya enggak tahu, karena wong ini nek orang ngerti iki mesti salah barang ngomongnya banter. Ya itu wajar lah. Dan ini ya kalau basmalah dihitung, basmalah kan tidak pakai nomor, yang pakai nomor kan hanya apa? Hanya Al-Fatihah. Kalau basmalah dimasukkan itu menjadi tambah 113 surat. Ditambah satu lagi yang di apa itu? 112 tambahnya, karena At-Taubah tidak pakai. Jadi Al-Fatihah sudah dihitung, Taubah tidak ada basmalah, maka ditambah 112.
kalau dimasukkan. Biasanya tapi yang dipakai yang ada nomornya 6.236 ayat. Ini saya punya apa? Punya fotokopinya sebenarnya. Kapan dulu pernah saya mungkin ya, kalau Bapak yang lama mungkin udah punya. Kalau disimpan, kalau gitu di kilo kayak enggak ngerti. Ya. Maka biasanya yang nyebutnya gampang 6.666 ayatnya, nanti enggak sesuai. Ya. Maka dulu pernah kan saya ceritakan ya, di radio nyebutan gitu, saya koreksi ya, katanya Medoten ini ayatnya jelas kok. Nah, Al-Fatihah itu 7, Al-Baqarah 26, 286, Ali Imran 200 itu dijumlah terus ayat ini sekian-sekian. Nanti Bapak Ibu yang anaknya SMP suruh pakai kalkulator, suruh ngitung nanti kan jumlahnya itu. Jadi praktek gitu loh, belajar dan praktek, ngerti, akhirnya ngerti. Tidak mau dibohongi dok 6.666 ayat kan begitu. Kita masuk ayat kedua ya. Tadi kan kita membahas Al-Quran ayat 1 ya. Qayyimam liyungdira ba'san sadida milladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan. Sebagai bimbingan, qayyiman itu yang kokoh, yang lurus untuk memperingatkan siksaan atau kekuatan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira pada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik ya. Jadi Al-Quran tadi itu sebagai bimbingan, yang namanya bimbingan itu kan meningkatkan kesadaran, keinsapan. Kalau ada bimbingan belajar itu meningkatkan ilmunya apa, bimbing IPA, PS, kemudian matematika itu meningkatkan itu. Tapi di sini tadi karena kita kuncinya itu tugas di sekolah kehidupan, ya, universitas terbuka, yang gurunya bisa apapun yang terjadi, ya. Bahkan perbuatan kita yang keliru itu menjadi guru yang sangat luar biasa. Maka pengalaman itu guru yang terbaik. Kita Pak Tarno, ada istilah gitu toh. Pengalaman itu guru yang terbaik. Maka orang yang mengalami ya, itu guru, termasuk pengalaman jenengan mau mencari alamat tersesat ya. Mau mencari alamat di Bandung misalnya, jalan ini belum ketemu, tersesat. Nanti tanya, ini pengalaman, besok lagi mesti tidak tersesat misalkan begitu. Jadi qayyim itu kan bahasa apa ya? Qayyiman dari koma yakumu kiaman, berdiri, tegak, kokoh itu loh, dari kata-kata koma. Dan sebagai peringatan kalau bahasa Sajdah sebenarnya tidak ada kata-kata siksa ya, tapi di terjemahan ada kata siksa, selalu apa? Medeni. Tapi saya pakai kekuatan yang sangat pedih. Karena biasanya orang itu sok diwedeni dengan siksa. Sebetulnya siksa itu kalau lebih tepatnya itu sanksi ya. Sanksi dari Allah. Kalau kamu melanggar sanksinya ini, karena sudah diprogram. Allah kan sudah memberikan ya. Nanti di surat sini juga ya, ayat 29 itu nanti kalau kamu beriman, berimanlah ya. Kamu kafir, kafirlah, kan begitu. Allah tidak memaksa. Tapi kadang manusia memaksa-maksa kan begitu. Kamu harus seperti saya, tidak bisa, karena Allah itu namanya perbedaan itu adalah sunatullah, yang menciptakan Allah sendiri, kan begitu. Nah, ini ayat kedua ya. Begitu. Kemudian supaya kita ya kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh. Ya. Kabar gembira. Jadi kalau kita pengajian itu harus kabar gembira, jangan ditakut-takuti ya. Mengerjakan amal soleh ya. Takuti siksa neraka ya dan lain sebagainya. Ya boleh-boleh saja, tapi intinya kalau orang beriman yang sudah betul-betul beriman itu kan aflaha ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh ya bahagia orang-orang yang beriman. Jadi kuncinya memang tadi ya, kalau kita bisa
melepas yang kita ingini dan menerima yang tidak ingini, itu akan bahagia. Tapi kalau belum bisa, ya, yang diingini dicengkeram, kemudian yang tidak diingini ditendang, itu nanti akhirnya yang ada penderitaan. Maka itulah dualitas Ya'juj Ma'juj yang ada pada diri manusia, itu harus kita lepaskan. Maka yang namanya fatku raqabah, ya, orang yang membebaskan dari perbudakan, itu kalau dulu memang perbudakan betul. Kalau sekarang ya kita kadang diperbudak oleh pikiran kita, diperbudak oleh pikiran kita, diperbudak oleh keinginan kita. Nah itu yang harus kita lepaskan. Maksudnya apa? Ya kita menguatkan Zulkarnain, tokoh yang soleh yang ada dalam diri kita, harus kita kuatkan sehingga kita mendapatkan, yaitu tadi sudah ada matahari rohani dan lain sebagainya. Lanjut ayat 3, ya. Makisina fihi abada. Ayat 4, wa yungdiral ladina qalu takhadallahu walada. Selaku orang-orang yang tetap di dalamnya, dan imbalan yang baik itu untuk selamanya. Jadi tadi orang yang beriman amal soleh tadi mendapat kabar gembira bahwa ia dalam kebaikan. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah telah mengambil seorang anak. Kalau ada orang yang mengatakan Allah punya anak, itu harus kita peringatkan, ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Lam yalid wa lam yulad, ya, tidak beranak dan tidak diberanakkan dan tidak beranak, itu harus kita tegaskan, ya. Jangan sampai Allah menganggap Allah punya anak. Itu harus ada peringatan dari kita. Misalnya ya khususnya keluarga atau anak kita, gitu. Kemudian di sini ayat 5, ya. Fala allaka bahihun nafsaka ngala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitupun pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Nah, di sini ada kata-kata hadis, ya. Asafa, ya, ini apa itu? Perkabaran, ya. Hadis perkabaran asafa yang dusta. Maka, ya, orang yang mengatakan Tuhan beranak tadi, Allah beranak tadi, itu sebetulnya dia tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Termasuk yang memberikan orang tuanya dulu atau nenek moyangnya atau generasi yang lampau memberikan bahwa pengajaran bahwa Allah itu punya anak, nah itu yang salah. Maka alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Karena Allah kok punya anak dan lain sebagainya, ya. Itu memang harus kita peringatkan. Lanjut ayat 7. Ayat 6 dulu, ya. Fala tadi saya baca, hendaklah engkau menahan dirimu atas bekas-bekas mereka jika mereka tidak beriman pada perkabaran. Atau ini yang bisa. Ini terjemahan yang apa? Perbandingan. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Ini hanya keterangan tafsir tadi, ya, dengan itu. Nah, yang berhubungan dengan hadis ini saya ingatkan bahwa Al-Quran itu juga ahsanul hadis, ya. Allahumma zala ahsanul hadisi kitaban mutasabbiya masani, ya. Taksyairu minhu juludul ladina yahsyauna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlillahu fama lahu min had. Allah menurunkan hadis yang paling bagus selaku kitab ketetapan yang disamarkan berulang-ulang dan menegakkan bulu roma pada kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi kalau orang yang takut kepada Tuhannya itu mestinya kalau ada ayat itu juga ada rasa merinding, kalau ada match, ya, frekuensinya sama, itu bisa. Kemudian, ya,
Jadi lembut kulit mereka dan juga kalbu mereka kepada zikir atau mengingat Allah. Karena begitu mendengar ayat-ayat Allah, ya, dianalisakan, ditadaburi, ditilawah, itu akan masuk, ada match, ada frekuensi yang sama, kemudian kalbunya ini zikir mengingat pada Allah. Sering saya sampaikan bahwa zikir itu mengingat, bukan menyebut. Zikir itu artinya mengingat. Ya, mengingat itu harus mengenal. Kalau kita zikir itu sebetulnya mengingat Allah, harusnya memang ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, Allah itu kan lebih dekat dari nadi leher kita. Kemudian Allah itu dhahiru wal batinu, Allah itu dhahir dan batin. Ya, itu pelajaran-pelajaran yang dulu itu harus kita kali lagi menumbuhkan yang ada di dalam ini. Oh, ternyata ma'rifatullah itu berarti begitu zikir pada Allah, ya. Sering saya sampaikan, ingat Allah, ingat ciptaan Allah, ingat hukum Allah. Bukan hanya menyebut, ya, bukan hanya menyebut apa itu kalimat thayyibah saja, tapi masuk ke dalam. Sehingga ada endingnya itu, muaranya itu ada pencerahan pada dirinya dan ada ketenangan. Maka dalam surat 13 surah Ar-Ra'd ya, ayat 28 itu kan Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau ingatlah, hanya ingat kepada Allah akan menjadi hati kalbu ini akan menjadi tentram, kan begitu. Tapi ingatnya memang sungguh-sungguh. Kalau ingatnya tidak sungguh-sungguh ya belum tentram, kan begitu. Allah menunjuki, ya, itulah petunjuk Allah yang ditunjuki dengannya siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Ya orang yang berkehendak. Kalau tidak berkehendak ya Allah tidak menunjuki. Allah sudah memberikan fasilitas, ya. Allah itu fasilitator, ya. Kemudian dan siapa yang Allah sesatkan maka tiada baginya yang menunjuki. Ya, karena dia tidak berkehendak ya diam saja, tidak mencari petunjuk, kan begitu. Ya, begitu. Bukan Allah kamu tak sesatkan, kamu tak beri petunjuk, bukan. Tapi itu program, terserah manusianya memilih yang mana. Karena hidup ini adalah pilihan. Ya. Kita lanjut ayat 7. Ini sampai ayat 7 saja ya. Inna ja'alna ma'alal ardi ziyatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ini terjemahnya, ya. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, bagi manusia, agar kami menguji mereka manakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah, ini korelasi dengan surah Al-Mulk ayat 2, ya. Juga ayat yang lain bahwa Allah itu menjadikan kita semua di bumi ini, ya, sebagai zinata. Zinata itu perhiasan. Jadi yang namanya perhiasan itu kalau lepas ya tidak pakai perhiasan, kan itu. Kuncinya apa? Untuk nabluwahum, untuk menguji mereka. Jadi kita ini diuji oleh Allah, ya. Ayuhum, manakah mereka itu ahsanu amala, yang paling bagus amalnya, yang paling bagus perbuatannya. Bukan yang paling bagus rumahnya, bukan yang paling bagus mobilnya, bukan yang paling bagus jabatannya, tapi amalnya, perbuatannya. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Mungkin ada komentar atau pertanyaan? Saya persilahkan. Iya. Ya, tadi depan sudah saya sampaikan bahwa ada syariat, ada hakikat, ya, ada thariqat dan ma'rifat. Zikir setelah kita melaksanakan sholat itu memang syariatnya seperti itu, ya. Syariatnya seperti itu. Tapi kalau kita hanya menyebut saja, misalnya alhamdulillah, Allah, itu, ya, misalnya saya menyebut subhanallah, itu kan tasbih, ya, tasbih subhanallah. Nah, tasbih ini apa? Harus kita masuk ke dalam. Dalam Al-Quran itu semua yang ada di langit dan bumi ini tasbih, ya. Tasbih itu ternyata kalau tasbihnya bumi kita ini ya rotasi, revolusi.
Itu tasbihnya. Nah ternyata tasbih itu masuk ke dalam kita kalau nyebut subhanallah maha suci Allah atau maha penggerak Allah, artinya bisa maha suci maha penggerak. Itu kalau berarti intinya tasbihnya benda-benda ini mengikuti keinginan Allah. Nah tasbihnya kita secara hakikat ya itu menuruti keinginan Allah. Tapi kalau hanya syariat ya sudah subhanallah tapi kita tidak menuruti keinginan Allah. Ya, sesuk subuh subhanallah tapi mungkin siangnya tanda tangan korupsi atau apa. Nah, itu namanya belum tasbih, itu tidak mengikuti keinginan Allah, misalnya gitu. Ya, kemudian Allah Akbar, Allah Maha besar. Yang kita besarkan itu kita agungkan hanya Allah, tapi kita minta disanjung, minta dibesarkan. Nah, itu namanya belum masuk hakikat, baru tingkatan syariat. Sebentar ngoten nggih, Pak, sementara nanti bisa dilanjut. Mungkin ada lagi? Monggo. Salah satu dari sifat Allah itu maha pengasih dan pengampun. Nggih. Tapi seringkali kalau saya melihatnya itu seperti dijadikan celah bagi manusia tertentu untuk melakukan suatu pelanggaran, baik pelanggaran norma agama maupun norma hukum. Nah, karena saya pernah mendengar ada seorang laki-laki itu menghadap Rasul. Ya Rasul, saya telah melakukan pelanggaran yang besar sekali. Dengan langit besar lagi, dengan bumi besar lagi, dengan langit dan bumi besar lagi. Apa kesalahanmu? Saya seringkali melakukan menzinai Jenazah. orang yang jenazah yang telah mati. Nah, kalau kalian nanti itu bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni. Nah, ini seringkali kok saya melihat, misalnya banyak orang itu ahli hukum, tetapi melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana. Banyak orang yang tahu tentang paham, misalnya Ustadz Nur Sewu di pondok-pondok pesantren itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, baik melanggar norma agama maupun norma hukum. Demikian juga para pejabat itu melakukan tindak pidana korupsi dan sebagainya. Apakah mereka itu juga berlindung pada celah itu? Toh akhirnya saya nanti kalau bertobat itu nanti Allah juga akan mengampuni itu. Nah, bagaimana apakah orang yang sudah tahu bahwa perbuatan itu nanti kalau dilakukan itu melanggar hukum, tetapi dia kok nekat karena menggunakan celah bahwa nanti kalau saya bertobat suatu saat nanti Allah akan mengampuni, itu bagaimana? Terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Begini Bapak Tarno ya, itu tadi disebutkan memang riwayat seperti itu. Tapi kalau kita cermati ya, apakah itu memang betul ada mayat wanita kok disetubuhi? Ini sebenarnya kalau saya pikir situ wongin normal ndak, itu sebenarnya kan ndak logis toh. Mosok begitu ya sampai segitu itu. Yang bikin kades ini kan perlu apa ya? Kalau saya perlu apa? Perlu pencermatan. Satu itu. Kemudian yang kedua ya intinya tentang tobat ya. Tobat itu kalau di dalam surat 4 surat An-Nisa itu memang yang dalam kebodohan. Jadi waktu melakukan itu belum tahu. Tapi kalau sengaja, nah itu main-main namanya Pak. Main-main biasanya kalau sengaja itu main-main, nanti istilahnya ada ayat yang istidrot. Ibaratnya mancing itu diulur sih. Tapi suatu saat nanti ada peringatan ke satu, kedua ya. Menurut surat Al-An'am ayat 165 dan ayat 44 itu diujok, nanti kemudian disendal mendadak. Itu bagi orang itu karena ya tadi. Dan sebetulnya ada ayat pemutihan ya bagi yang itu melanggar tadi ya dalam surah 39 surat Jumar ayat 53 54 tolong Mas Heru itu dibaca ya. Itu bagi orang-orang yang itu tadi ya
merasa nanti Allah memang betul, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya, Maha Ghafur dan lain sebagainya, itu dalam Asmaul Husna ada, ya, Asmaul Husna ya. Tapi ya jangan sampai terlambat, istilahnya apa itu, mengulur-ulur waktu, permainan. Saya tak gini dulu, lah pas gini nanti gimana? Itu kan main-main, ya, itu namanya main-main. Itu yang judi yang berbahaya yang begitu, Pak. Jadi kalau judi konvensional, ya, main kartu itu, tapi yang berbahaya itu judi main-main seperti itu, termasuk main-main itu. Monggo Mas Heru pun kepanggih atas terjemahnya mawon. 5354 suratnya, ayatnya. Suratnya Az-Zumar. Az-Zumar 53, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini ayat 53, Allah mengampuni dosa semuanya. Ya, ini terus lanjutnya 54, jangan berhenti di situ. 54. Ayat 54, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Nah, itu kalau terlambat ayat 54-nya itu, kalau tidak segera, ya, kamu main-main, ya, kamu tidak ditolong lagi. Sebenarnya kan bagi orang yang melampaui batas, silahkanlah cepatlah kembali, tapi jangan terlambat. Kalau terlambat itu, coba dikuatkan Mas, surat 6, ya, Al-An'am ayat 44 coba. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 44. Satu lagi untuk apa itu? Karena kok apa laptop saya ini tidak ada Qurannya. Surat 6 ayat 44. Ya. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Nah, jelas nggih Pak ya, yang ayat 44 ya. Ketika mereka itu merajalela tadi dalam kesalahan tadi, ya, sudah diperingatkan 1-2 kali, masih diberi kesempatan misalnya, ya tahu-tahu nanti ya sekonyong-konyongi bisa saja, terus apa belum menikmati hasil korupsinya sudah setruk, kan itu sudah namanya sekonyong-konyong, ataupun kecelakaan ataupun jantung koroner biasa kan itu kan. Jadi ayat 44 itu memang jangan sampai terlambat, termasuk tadi surat Az-Zumar ayat 54 tadi, jangan sampai terlambat. Ya, maksud saya gini. Yeah. Nah itu kan fakta di lapangan itu kan pernah Menteri Agama itu yang seharusnya memiliki pemahaman agama yang lebih daripada menteri-menteri yang lain, tetapi faktanya kok korupsi. Demikian juga yang Verdi Sambo itu kan yang dibuka oleh negara untuk menjaga jangan sampai di dalam negara itu terjadi kriminalitas, kejahatan, tetapi justru melakukan kejahatan. Nah, saya tadi apakah dia itu menggunakan celah itu gitu loh? Ya kalau menggunakan itu saya tidak tahu, tapi intinya ya manusia itu makin, ibaratnya pohon itu kalau makin tinggi itu anginnya kan lebih kencang ya. Bila kalau sudah jenderal bintang 2 itu harusnya kan orang pilihan ya. Tapi ternyata ya, termasuk tadi yang sebutkan sudah ya itu tadi menteri itu, tapi titelnya ada mungkin ya haji dan lain sebagainya. Kita harus bisa membedakan ya, berilmu agama dan beragama. Kalau berilmu agama itu ya titelnya itu tadi, tapi beragama belum. Secara hakikat loh ini, kan kita ngaji sudah syariat dan hakikat. Hakikatnya dia itu ilmunya belum bisa sesuai. Maka dalam kajian saya kan ada syarat ilmu yang bermanfaat, yang berkah itu satu ya. Ya, satu bisa membuka pandangan kita menjadi luas, tidak sempit, tidak dangkal. Yang kedua bisa membuka mata kolbu. Kalau orang yang melanggar tadi kan kolbunya tertutup, belum terbuka. Kalau sudah terbuka itu ada kesadaran
Tidak ada ruang lain itu akan berbuat baik. Maka kajian kita menuju ke hakikat itu kita tahu tentang kesadaran. Tidak ada kemelekatan. Nah itu walaupun sudah kaya korupsi itu kan orang serakah lah Pak. Serakah loh itu. Orang itu maka berarti orang serakah itu kan diperbudak oleh keinginan tadi. Ya tidak melepaskan perbudakan tapi malah diperbudak oleh pikiran keinginannya sendiri. Itu yang berbahaya. Jadi kalau kita misalnya ya saya RB diperbudak oleh pikiran warga harus nurut saya semua, tidak nurut saya, ini nanti tidak baik. Kita tidak diperbudak oleh itu, slow santai saya gitu aja misalnya demikian. Jadi kalau diperbudak oleh keinginan tadi ya seperti itu, walaupun titelnya banyak dan lain sebagainya, dia belum insaf, kesadarannya rendah. Jadi kesadaran rendah itu memang ya itu tadi masih melakukan sesuatu yang segitu. Nah sementara itu Pak, nanti lain kali bisa dilanjut lagi karena waktunya sudah habis. Pak Ibu sekalian, malam ini sampai ayat ini sebenarnya ini korelasi bisa dilihat sendiri ya. Ini tadi saya sebutkan ya, surat Muluk ayat 2 ini juga dicari ya. Allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan, menjadikan kematian dan kehidupan itu supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu ya ayyukum ahsanu amala, yang lebih baik amalnya ya, wawal azizul ghafur, dan Allah Maha Perkasa lagi pengampun. Jadi kita memang diuji ya ujian nanti ada yang baik ada yang buruk, maka semua pelajaran di universitas kehidupan ini harus kita terima. Dapat mungkin kita bisa menerima yang tidak kita ingini dan ikhlas rela menerima yang kita ingini, sehingga pikiran kita itu sudah tidak ada kemelekatan, kita sudah tawakal kepada Allah. Demikian malam ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan cahaya semesta rohani kepada kita semua. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.